Satu Habib yang bodoh lebih afdol daripada 70 kiai, lebih baik daripada 70 kiai. Mohon penjelasannya Habib. Ada perkataannya Ibn Hajar Al-Haytami, beliau itu mengatakan satu orang Habib yang bodoh itu lebih afdol daripada yang lain meskipun dia alim. Beliau menjelaskan bahwasanya karena kemuliaan yang bodoh ini tetap ada meskipun dia gila. Meskipun dia gila, dia tetap cucu Nabi. Kalau yang ini, yang alim tadi tapi bukan cucu Nabi, kalau dia gila, kemuliaannya hilang. Karena kemuliaannya bukan zatiyah, bukan dari zatnya, tapi itu pernyataan atau pendapat pribadi. Itu pendapat Ibn Hajar Al-Haytami, pendapat dia. Enggak Beb, saya mau mengatakan kiai yang alim lebih afdal Beb daripada Habib yang enggak alim Beb. Ya monggo, itu pendapat masing-masing, pendapat pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan setelah akhir, jumpa lagi di channel Jagat Lub itu. Semoga dalam keadaan sehat, kurang satu apa, rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Kita telah simak tadi bahwa oknum habaib ditanya mengenai bagaimana seorang satu Habib jahil, Habib bodoh lebih mulia daripada 70 kiai alim atau 70 ulama alim. Dijawab dengan referensi dari seorang oknum hadis dari Ibnu Hajar, yang mana menyampaikan bahwa secara dzatiyah betul, karena secara sifat para kiai-kiai ini lebih rendah daripada zat. Dijawab dengan tegas oleh Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani bagaimana apa yang disampaikan oleh oknum Habib tersebut betul kalau itu keturunan Nabi. Tapi iklan Pak Alwi itu secara tesis Yaimat baik dari kitab nasab, manuskrip, tes DNA tidak terverifikasi sebagai Nuriyah Rasul. Jadi jangan mengaku-ngaku bahwa satu habaib itu lebih mulia dari 70 kiai, manakala Habib itu, walaupun Habib itu adalah jahil. Ini yang selama ini berkecamuk di masyarakat. Bahkan ada desas-desus isu bahwa seorang santri mengaji di kiai alim belum sempurna kalau belum mengaji atau nyantri di salah satu habaib. Nah ini kan bentuk-bentuk apa ya, doktrin ya, biar mereka itu mahabbah fanatik. Karena klan Pak Ali di Indonesia memang mengaku sebagai Nuriyah Rasul, tapi atas tesis Kiai Haji Maduddin tidak terverifikasi. Kita simak bagaimana jawaban daripada Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani lewat video berikut ini. Sekali lagi mohon maaf yang kali kemati Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di NU memang zaman dulunya kiai-kiainya turunan Nabi semua, turunan wali turunan Nabi. Jadi ketika ada orang ngaku dianggap saudaranya, oh berarti saudara saya ini. Kemudian ternyata lama-lama ngalahin. Lama-lama kiai yang pinter-pinter, kemudian dia yang goblok, kagak bisa baca Fathul Qorib, kagak bisa nasrid, nggak ada yang hafal Quran, nggak ada yang enak ngajinya kalau jadi imam. Kemudian dia merasa lebih mulia daripada kiai-kiai kampung. Katanya satu Habib yang bodoh, walaupun suka maksiat, walaupun suka berzina,
dia lebih mulia dari kiai 70 kiai. Na'udzubillah. Saya masih lihat dari Tulungagung seorang Ba'lawi itu kemarin di YouTube, dia bawa-bawa Ibnu Hajar. Kata dia, itu pendapat pribadi Ibnu Hajar, bahwa Ibnu Hajar mengatakan satu Ba'lawi yang bodoh itu lebih baik daripada 70 ulama. Karena apa? Karena kemuliaan Ba'lawi adalah zatnya, sedangkan kemuliaan ulama adalah aradnya, sifatnya. Zat dan sifat lebih mulia mana? Lebih mulia zat, betul. Zat dan sifat lebih mulia zat, karena zat la yataghayyar wala yartafi'u an syai'in. Zat kalau zatnya hilang ya syai'unnya itu tidak ada. Tetapi kalau arad, syai'un itu zat, aradnya sifatnya hilang, syai'unnya masih ada. Itu lebih mulia zat, betul. Tapi kamu bukan cucu Nabi. Masalahnya itu, kamu cuma ngaku-ngaku cucu Nabi. Kamu tidak mulia. Dalam darahku, dalam tubuhku mengalir darah Rasulullah. Tidak ada. Kamu sudah dijajal darahnya, diperiksa. Darahnya sudah diperiksa di laboratorium family 3DNA. Darah kamu darah G. Wong India, wong Kaukasus, Turki, itu kebanyakan itu. Bukan orang Arab. Cucu Nabi itu harus orang Arab. Darahnya cucu Nabi itu yang asli adalah darah Arab, karena Nabi orang Arab. Kalau Arab, kalau keturunan garis laki-laki lurus harus J1. Sedangkan Habib-Habib Ba'lawi ini ngakunya lurus ke Nabi garis laki, tapi darahnya diambil pas sudah terbukti, sudah selesai diperiksanya, hasilnya G semua. 180 orang yang sudah tes DNA, baik di Indonesia maupun yang di Yaman, semuanya gagal sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu secara tes DNA. Secara ilmu nasab, ilmu tarikh, ilmu sejarah, saya sudah meneliti penelitian daqiqan bahwa memang mereka sama sekali tidak ada kaitan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man huwa badrun, man huwa syamsun, man huwa nurun fawqa nurin, man huwa iksiru wa ghali, man huwa misbahus suduri. Nabiyuna wa maulana Muhammad tidak ada kaitan sama sekali dengan Ba'lawi, tidak ada kaitan nasab apa-apa dengan Ba'lawi. Para habib-habib yang mengutus cucunya itu tidak ada, hanya mengaku saja. Lah kalau mengaku, kita aja semua mengaku. Siapa kek cucunya Jokowi kek, siapa aja bisa ngaku, betul apa tidak? Soekarno meninggal 1970, kita ngaku saya cucunya Soekarno, pantes. Wong Soekarno masih punya cucu, paling punya buyut, jangga paling kan. Orang yang ngaku cucunya Soekarno, anaknya Mega, Puan. Mbak Puan umurnya kayak Kiai Ansori. Jadi Kiai Ansori mengaku cucunya Soekarno, wajar. Dari anak siapa Kiai Ansori? Dari ibu yang tidak diketahui. Itu bapak-bapak, ibu-ibu. Kenapa dulu katanya kan banyak yang ngomong kiai-kiai kibin tuh, yang kiai-kiai kibin. Kiai mah dulu saya Hasyim Asy'ari meneng-meneng baik. Kiai Hasyim Asy'ari nggak ngomong Ba'lawi batal. Kalau pengakuan itu la yata'allaqu bimanfaatin, itu nggak ada masalah, nggak ada soal. Karena dulu mungkin
Mbah Alwi yang ditemui Mbah Hasim itu masih malu-malu.